Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali ya pada pertemuan keempat ya. Jadi kita pada pertemuan keempat belajar tentang hantaran listrik. Jadi listrik itu bisa bergerak atau berjalan melalui medium atau media ya, di mana media itu bisa kita kategorikan menjadi tiga ya, yang bisa menghantarkan ini satu ya kan, yang dua yang tidak bisa menghantarkan, nah yang ketiga adalah antara bisa dan tidak. Nah di antara ketiga pilihan ini tentunya kalau kita membuat sebuah alat untuk menghantarkan listrik yang sulit menghantarkan listrik atau yang tidak menghantarkan listrik, itu kita bisa memilih ya. Yang perlu kalian pahami atau hafalkan adalah yang pertama, bahan itu merupakan konduktor ya. Konduktor itu artinya dapat menghantarkan listrik ya, diantaranya logam ya, logam tembaga, besi, perak, emas, aluminium dan lain-lain. Tapi masing-masing memiliki daya hantar yang berbeda-beda. Ya, di buku paket ada itu tabelnya, ukuran terbesar sampai ukuran terkecil. Nah, ya, yang pertama konduktor, apa itu? Ini. Ya, terus yang kedua, bahan yang disebut isolator. Nah, isolator itu berarti dia tidak bisa menghantarkan arus listrik atau dia menghambat listrik. Ya, apa itu contohnya? Adalah plastik, karet, ya kan, busa dan lain-lain. Ya, ini jadi kalau kamu memegang kawat berarus listrik dengan menggunakan karet atau plastik, itu kalian tidak akan kena strumnya. Yang ketiga adalah semikonduktor. Semikonduktor itu maksudnya kadang dia bisa, kadang tidak. Nah, pamannya nih di sini adalah pada suhu rendah dia bisa menjadi isolator. Pada suhu tinggi dia menjadi konduktor ya. Contohnya adalah karbon, uranium ya, geranium. Ya, ini makanya bahan-bahan ini biasanya dipakai untuk membuat namanya IC. Jadi biasa ya, integrated connector ini ya, integrated circuit. Nah, konektor atau sirkuit ya. Nah, IC ini biar kamu kalau mungkin udah ini contohnya kalau di sini ini yang namanya IC ini ya. Ini resistor atau tahanan, ya kan, dan lain-lain. Ini saya sederhana dulu. Ini namanya elko. Oke. Nah di sini sebuah contoh ada kabel ya. Nah di sini yang hitam ini sebagai isolator kan, isolator. Terus ini sebagai konduktor. Ini tembaga, ini tembaga bagus ya. Terus ini juga ini karet, ini plastik ya, bisa konduk. Makanya untuk kabel harus dibungkus dengan plastik atau karet. Tujuannya apa? Untuk tidak nyetrum ke tangan kita ya. Jadi di sini ada tiga bahan: konduktor, isolator, dan semikonduktor. Ini yang bahan-bahannya apa yang kalian harus hafalkan. Ya, selanjutnya adalah sebagai contoh penerapan dari daya hantar tadi, sebagai contoh bahwa kita membuat penangkal petir, ya kan? Penangkal petir ini harus kita buat dari bahan konduktor. Maksudnya
ditaruh di tempat di gedung yang paling, maksudnya di paling tinggi di gedung itu, nanti ditambahin kabel menuju kepada tanah. Jadi ini pamannya ini gedung ya, gedung itu. Nah ini ada penghantar lah, di sini harus kawat yang dihubungkan ke dalam tanah, sehingga nanti kalau ini ada petir ya kan, petir sini dia akan lari ke sini, nah jadi netral gitu. Nah gedungnya ini jadi aman ya. Kalau nggak dikasih kabel ini nanti ya petir ini akan menjadi kebakar gitu. Makanya ini harus ada namanya kontar yang baik, istilahnya kita sebut dengan grounding. Selanjutnya ada, kalau ini dalam bentuk padat ya. Tadi yang sekarang kita membahas tentang bentuk, ada juga larutan. Ada yang bisa menghantarkan arus listrik, ada juga yang tidak bisa mengalami arus listrik. Ini nanti kamu di pelajaran kimia SMA akan lebih detail ya. Contohnya di sini adalah larutan garam. Itu adalah jenis elektroda, dia bisa menghantarkan arus. Nah sekarang umpamanya larutan gula ya kan, disebut non elektrolit karena tidak dapat menghantarkan arus listrik gitu ya. Jadi kalau kamu masukkan setrum ke air gula, terus air gulanya itu kamu pegang, kamu tidak akan tersetrum. Oke, jadi tadi ya, semua media atau bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor itu memiliki namanya hambatan jenis konduktor, namanya antara tembaga dengan besi dengan aluminium itu memiliki hambatan jenis yang berbeda. Hambatannya kita sebut dengan R, nanti adalah O. Nah, Rho ini adalah hambatan jenis kawat. Ya, ini ada tabelnya ya, di buku paket ada, jadi cari aja hambatan jenis kawat ya, dikalikan dengan panjang kawat. Jadi panjang kawat dibagi dengan luas penampang ya. Luas penampang itu kan bisa, kawat itu bisanya bentuk bulat. Ini kan luas penampangnya apa? Lingkaran ya kan, luas lingkaran adalah P R. Nah kalau ini kabel gini kayaknya jarang ya, tak kok jarang. Jadi kabel itu biasanya bentuknya bulat, makanya luas, ini luas wilayahnya. Jadi gitu maksudnya, ini pamannya yang gitu ya. Nah ini bentuk lingkaran. Nah gitu. Nah ini jari-jarinya ini adalah V R kuadrat ini. Ya, untuk bab ini atau masalah ini sampai di sini dulu. Jadi kamu harus memahami tentang apa, tahanan atau hambatan jenis bahan konduktor itu berbanding lurus dengan hambatan jenis atau Rho, dan berbanding lurus dengan panjang kawat, tapi berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah itu bahasa itu yang harus kamu hafalkan ya. Jadi rumusnya itu saya tulis di sini adalah hambatan itu Rho kali F per A. Boleh kayak gitu ya. Kalau langsung sama dengan ini namanya berbanding lurus, ini berbanding terbalik. Artinya makin besar R-nya makin kecil, A-nya makin besar tuh. Kalau Rho-nya makin besar, R-nya makin besar, L-nya makin panjang, R-nya makin besar. Itu cara membaca rumus ini. Demikian ya untuk pemahaman ini, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti pertemuan kelima. Mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.